أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tiga sembilan sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna habibana al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah nabiyyuhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala an-nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mutahhirin as-salihina qulubuhum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin Desa Panjang Baru, Gede Palak Kerambil, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sama-sama kita telah sama berkumpul di mushola kaum ibu, tapi yang datang bapak-bapak. Saya pikir saya sendiri yang laki-laki datang ke sini. Terkejut saya sampai ke sini ternyata ramai bapak-bapak. Berarti banyak yang mengawal bapak-bapak, mengawal ibu-ibunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dalam undangannya untuk kaum ibu. Berarti saya sudah bayangkan ini. Saya nggak bisa sholat jamaah di situ ini. Saya sholat jamaah duluan berarti di rumah. Kalau saya sholat jamaah di sini sendirian, saya jadi laki-laki di sini. Kayak saya mundur sebentar, selesai mungkin ibu-ibu perkiraan sudah selesai, baru saya datang ke sini. Ternyata ramai jamaah bapak-bapak. Ayah-ayah, kaum mak dan kaum ibu, para pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah sebelum meninggal dunia telah menitipkan kepada kita pusaka. Makanya di kampung kita ada nama masjid pusaka. Telah dititipkan kepada kita kaum muslimin dua pusaka. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Suaid menceritakan daripada Malik dari Rasulullah. Taraktum fikum thaqalain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian yaitu dua hal yang sangat berat. Asalnya berat, tapi kemudian bermakna penting. Kalau ringan berarti dianggap remeh, tidak penting. Dua hal yang berat itu, maksudnya yang sangat penting itu, kalian kalau pegang kedua hal itu selamanya hingga sampai meninggal dunia takkan pernah tersesat, kata Rasulullah. Tidak akan pernah kita tersesat.
tapi pegang teguh. Jadi jangan pegang setengah, lepas setengah. Ya, makanya dalam Al-Quran diperintahkan kita udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam Islam itu secara sempurna, jangan setengah-setengah. Rambutnya ditutup, bawahnya dibuka. Ya, ada yang buka, ada yang tutup di bawah, di atas dibuka. Setengah-setengah. Auratnya kalau tutup secara sempurna. Saya punya orang tua, kakek saya ini tentara. Sebagian tentara itu kalau suka lari pagi itu pakai celana puntung. Tapi dia imam. Imam masjid. Waktu saya mondok di pesantren, mimpi saya jumpa sama kakek saya. Meskipun mimpi ini boleh dipegang, boleh tidak, terserah. Karena tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil. Cuma dalam mimpi itu saya perhatikan, kayak kenapa senang kayak di sini, kayak alhamdulillah senang. Tapi kenapa sedih mukanya? Baru saya teringat kakek ini terbuka aurat masih hidup di dunia, walaupun dia imam. Karena tidak sempurna bersyariat, tidak sempurna dalam menerapkan perintah Allah Ta'ala. Apa arti agama? Kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengamalkan agama. Kita ketika ditanya apa agamamu, wa ma dinuka, apa agamamu, kita jawab din Islam, agamaku Islam. Saya bukan Nasrani, saya bukan Yahudi, saya bukan Budi. Buddhis maksudnya penganut Buddha. Saya bukan Hindi, yaitu penganut agama Hindu. Kita mengaku beragama dengan agama Islam, tapi ketika dalam prakteknya, kenyataannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah, masih bersyukur, masih masuk dalam kelompok orang muslimin. Tapi jangan dong, kalau kita udah masuk dalam Islam, pelajari serius Islam itu untuk diamalkan, bukan dipelajari tapi hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi tidak masuk sama sekali. Dalam suatu riwayat ada seorang ulama. Suatu hari ulama ini memang terkenal bikin kelakuannya aneh-aneh. Mungkin kalau kita di sini Tunku Labaidin ya. Masih ada beliau? Kulabaidin? Sudah meninggal beliau. Tetapi dalam Al-Quran dibilang wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atau. Jangan kalian sangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah Ta'ala itu mati, meninggal, wafat seperti hewan. Tetapi sungguh sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga di sisi Allah. Orang-orang ulama-ulama, para mujahidin fi sabilillah yang meninggal syahid di jalan Allah, para awliya Allah, orang-orang soleh yang seumur hidupnya berjuang di jalan Allah, maka ketika mereka meninggal dunia, jangan sangka mereka meninggal sama seperti hewan, tapi sungguh sebenarnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunku Labaidin sampai sekarang masih hidup, meskipun jasadnya udah meninggal di kubur. Tetapi kenangan kita kepada almarhum hingga sampai detik ini masih membekas, karena kebaikan contoh-contoh yang pernah diberikan oleh beliau. Demikian juga Tengku Umar, demikian juga Cut Nyahdin, demikian juga Cut Mutia. Cut Mutia menikah dengan suami pertama, meninggal syahid suami pertama, menikah lagi dengan ajudan daripada suaminya. Karena suaminya, siapa suami Cut Mutia mak? Pahlawan Tanyoa. Menyolako dari Tengku cucunya di Tengku Umar. Nya meninggal Cik Tengku Umar, menikah lom Cut Nyahdin. Menikah dengan pejuang lom. Gerilya lagi. Ayo pikir, tidak sanggup dipikir oleh Belanda, ditangkap. Tapi ada pengkhianat dalam barisan pejuang. So nanti pengkhianat Panglima Tibang. Yang kita monyo di Aceh terkenal cuaknya yang Panglima Tibang. Maka dikenal dia, diingat dia.
Disebut dia oleh burung-burung ci, tapi sebutannya yang membekas adalah hinaan. Karena kenapa? Karena yang dia lakukan adalah hal yang bertentangan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia diingat Panglima Tibang, tapi kejelekannya yang diingat, nauzubillahi min dzalik. Maka bekas yang masih tertulis dalam tinta sejarah emas kaum muslimin Aceh adalah pejuang semacam Tuku Umar. Meskipun sederhana ungkapannya ya, Tuku Umar ketika dia mau, firasatnya udah tajam, dia udah mulai merasakan ini kayaknya hampir dekat dengan ajal. Ketika dia udah keluar dari Tangse, udah keluar dia dari wilayah, kita bilang kayak sekarang ini kampung apa itu ya, gunung namanya tempat sembunyinya beliau tuh. Keluar dia dari gunung, kemudian dia kumpulkan pasukannya untuk menyerbu Malabo. Itu tentara Belanda yang nak bermarkas di Malabo. Apa kata-kata ucapan terakhir kata Tuku Umar? Simple, mudah, ringan, tapi selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Tengok nyohan jadi tanya mati fi sabilillah, syahid fi sabilillah, berarti tengok montung jut taji kopi. Berarti itu ungkapan yang paling ringan bagi seorang pejuang. Tidak ada khawatir sedikit pun, tidak ada ketakutan sedikit pun. Kenapa? Karena mereka yakin sebenarnya mereka tidak meninggal dunia, tapi sungguh-sungguh mereka sebenarnya mendapatkan kehidupan yang kekal, yang abadi, bukan kehidupan yang fana seperti kehidupan di dunia. Jadi dunia, kadang-kadang orang salah untuk menerjemahkan dunia. Dunia adalah tempat untuk menikmati kenikmatan sepuas-puasnya. Alah, tengok menyoka meninggal dunia. Andai kata udah meninggal dunia, udah nggak dapat lagi kita nikmat sesudah mati. Ini satu penafsiran yang salah. Karena kenapa? Ayah ibu, saya tanya, kalau sekarang Nabi Adam alaihissalam disuruh pilih balik surga atau menetap di dunia. Ketika turun dari surga, kalau disuruh pilih sama Nabi Adam, mau senang di dunia atau mau senang di dalam surga? Pasti jawabannya adalah surga. Nabi Adam pilih. Jadi surga adalah kampung halaman kita. Surga adalah tempat kembali kita. Surga adalah tempat asal usul ayah dan bunda kita. Nek tanya Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Oke, Nabi Adam bukanlah asal usulnya daripada surga, karena dia berasal dari tanah. Adam min turab, Adam itu diciptakan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Kalau Adam diciptakan dari tanah, berarti asal usul manusia memang asalnya dari bumi. Betul. Tetapi proses penciptaannya itu terjadi di dalam surga. Meskipun sumbernya berasal dari bumi. Tapi proses penciptaannya itu, ketika Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril Mikail untuk mengumpulkan tanah-tanah yang ada di seluruh pelosok bumi ini, untuk dibentuk sosok makhluk yang baru yang bernama manusia. Penciptaannya, prosesnya itu diciptakan oleh Allah di dalam surga. Maka sudah dibentuk kepala, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih pipi, dikasih telinga, dikasih badan, tangan, kaki. Didiamkanlah beberapa puluh tahun lamanya tanpa ada nyawa. Maka datanglah makhluk yang sangat membencinya, ialah Azazil. Azazil. Azazil ini artinya mulia. Kenapa Azazil ini mulia? Karena tidak satupun lapis langit, mulai lapis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, melainkan semuanya udah pernah ada bekas tempat sujud, ada bekas sujudnya Azazil ini. Ada bekas sujudnya Azazil. Ketika Allah Ta'ala telah menciptakan Adam, maka pada waktu itu dia penasaran. Karena Adam belum diberikan nyawa, maka dia masuklah ke lubang hidung. Masuk dia, keluar dari lubang hidung, keluar dari mulut, masuk dia telinga, keluar dari dubur. Masuk dia dalam badan kita. Karena memang dia bisa masuk ke dalam tubuh. Azazil ini. Barulah sesudah dia masuk, kemudian dia keluar sambil diperhatikan Adam yang masih
yaitu seperti patung. Kemudian dia berkata, "Nyo, tidak ada apa-apanya." Berarti ini tidak mengancam saya, kata Azazil dipegang. Ini tidak membahayakan saya. Padahal feelingnya udah ada. Wah, ini akan membahayakannya. Tapi ketika dia udah masuk ke rongga-rongga, lubang-lubang yang ada pada bagian tubuh Adam, dia mengatakan di depan Adam yang tak bernyawa, belum dikasih nyawa, ini belum, tidak ada memberi bahaya kepada saya. Tapi kemudian Allah memasukkan roh ke dalam tubuh Adam. Tapi ingat, mak dan ayah, dalam proses penciptaan manusia itu ada roh, yang kedua ada nafsu, yang ketiga ada akal. Dengan roh, nyawa, manusia ini hidup, bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berpikir. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan yang kedua adalah otak. Manusia, kalau kita katakan otak, bahasa Arabnya itu mukh. Otak dalam bahasa Arab artinya mukh, bukan akal. Otak dalam bahasa Arab bukan akal. Otak dalam bahasa Arab mukhun. Setiap makhluk yang hewan ataukah manusia pasti dikasih mukh sama Allah Ta'ala, yaitu otak. Jadi kita lihat nanti ketika kita sembelih ayam, coba periksa kepalanya, ada otak enggak ayam? Ada enggak ayam punya otak? Ada ayam punya otak. Jadi kalau yang makan ayam tapi tidak sesuai sunnah Rasulullah, tidak taat perintah Allah, berarti dia namanya otak seperti otak ayam. Bahasa kasar nanti lebih parah lagi, nanti kayak otak kambing. Kalau lagi kambing hanya bahasa burung aceh. Setiap hewan ada dikasih otak, termasuk manusia dikasih otak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi Allah Ta'ala mengiringkan di dalamnya yang namanya akal, yaitu akal. Akal ini digunakan fungsinya untuk berpikir. Allah Ta'ala ciptakan akal, letaknya di mana akal? Di otak. Tetapi akal saja kalau tanpa menggunakan hati, maka akal ini akan liar. Akal dengan kecerdasannya akan dipakai untuk melakukan hal-hal maksiat. Maka banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tapi pintar merampok uang rakyat. Ya, S1 dah, S2 tamat, S3 tamat, doktor. Tapi miliaran uang rakyat mampu dia curi tanpa ketahuan. Beda dengan yaitu tamatan S1, S2, S3, SD, SD, SMP, SM, S3 juga. Tapi ketika merampok, dia payah masuk ke rumah orang maling dia. Harus maling dia. Harus merampok di tengah jalan, harus mencopet di tengah jalan. Dengan cara cara yang kasar. Tidak terdidik. Tapi orang-orang cerdas yang terdidik, ketika mereka masuk di dalam wilayah yang di situ ladang basah, itu mudah bagi mereka untuk bisa mengambil uang-uang rakyat tanpa terdeteksi. Yang bisa memastikan mereka itu betul melakukan tindak pidana, itu orang yang pakar hukum. Misalkan tim-tim yang ada masuk di dalam KPK. Nah, jadi kalau pejabat-pejabat, kalau sudah masuk di wilayah itu, yang paling utama bukan akal lagi, tapi yang paling utama adalah hati. Ketika sudah yang kedua, sudah Allah Ta'ala ciptakan akal, yang terakhir Allah ciptakan yaitu nafsu. Maka Allah Ta'ala ciptakan nyawa, Allah ciptakan juga akal, dan Allah ciptakan nafsu. Pada proses penciptaan akal, Allah katakan, wahai akal, udah diciptakan akal. Allah katakan, wahai akal, datanglah ke sini. Datang akal menghadap kepada Allah Ta'ala dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan sopannya kepada Allah. Karena tahu diri dia hanyalah makhluk yang diciptakan Allah yang maha mulia. Ditanya Allah Ta'ala, man anta wa man ana? Siapa kamu, siapa saya? Maka oleh akal dia menjawab, ana abduka wa anta khaliquni. Engkau adalah yang menciptakan hamba, wahai Allah, dan aku hanyalah seorang hambamu, ya Allah. Ini jawaban daripada akal. Akal tahu diri. Dia tahu bahwa Allah adalah yang maha menciptakannya. Maka dia sopan di hadapan yang maha mencipta.
Maka kemudian sudah itu Allah Ta'ala setelah menciptakan nafsu, nafsu pun dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ta'al ya nafsu, masuk, menghadap kepadaku wahai nafsu. Maka kemudian Allah bertanya seperti pertanyaan yang sama kepada nafsu. Allah Ta'ala tanya kepada nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa saya wahai nafsu? Apa jawaban nafsu kira-kira? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa jawaban nafsu? Kalau tadi akal menjawab, engkau adalah penciptaku, aku adalah hambamu. Kira-kira nafsu jawabannya apa ya? Waang ambo. Jadi waang kapitiang ambo. Ambo udang. Jadi dia menganggap dirinya itu sama posisinya dengan Allah Ta'ala. Jawaban daripada nafsu, saya, engkau, kamu, saya. Jadi kemudian Allah Ta'ala bilang sama malaikat, tangkap, lemparkan dia ke dalam neraka. Dibakar di dalam neraka. Kemudian sudah ratusan tahun dikeluarkan. Dihadapkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi. Allah pun sudah tahu jawabannya. Cuma ini untuk dipelajari agar kita memaham. Begitulah nafsu. Maka Allah Ta'ala tanya lagi, siapa engkau dan siapa saya? Dijawab sama seperti jawaban yang pertama. Saya. Kamu ya kamu. Yang kurang adab. Mana akhlak? Dia akhlak nafsu. Maka dia menyota setot nafsu, urungnya hana akhlak. Nyota setot nafsu, tak setot hawa nafsu. Dia memang hana sopan santun, hana ada katanya. Maka Allah katakan kepada malaikat, coklom, ambil dia, lemparkan lagi ke dalam neraka. Dibakar lagi dalam neraka. Ratusan tahun. Dikeluarkan kemudian, ditanya yang ketiga. Sama masih jawabannya. Baru yang terakhir dimasukkan ke neraka khusus. Apa neraka khususnya? Nafsu. Bukan api yang membuat kapok, yang membuat taubat nafsu. Bukan api. Karena bataji. Melawan, suka sekali melawan. Maka diberikan apa azab yang pantas bagi nafsu, yaitu dimasukkan ke dalam neraka kelaparan dan kehausan. Maka nafsu tidak diberi makan dan tidak diberi keinginan nafsu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Ratusan tahun sesudah itu dia keluar, barulah dia mengaku dirinya adalah hamba. Dan engkau Allah adalah Tuhanku. Makanya kalau dalam Islam itu ibu-ibu, mak-mak, ayah-ayah yang tua yang dimuliakan, Allah Ta'ala udah tegaskan kita. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian dari rezeki yang Allah berikan, tapi jangan berlebihan. Karena yang berlebihan ini tidak diridhoi oleh Allah. Sesuatu yang berlebih-lebihan, kenapa tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala? Karena membahayakan diri kita sendiri. Makanya Allah Ta'ala sayang. Maka kata Nabi Muhammad, ini kita kembali lagi kepada akhlak Nabi. Bagaimana umat Nabi diajarkan oleh Rasulullah akhlak dalam makan. Rasulullah makan pakai 3 jari. Tanya gimana? Rasulullah makan, ditampan tuh 3 jari makan. Tanya berapa jari? Berapa buah jari kita mak? Ada berapa jari kita mak? 5. Kalau kita makan dengan 5 Rasulullah leboh jaro 3 sunnah Rasulullah makan dengan 3 jari. Coba praktek, insyaallah anak baga habis buah. Anak habis buah katro. Sehingga tanya yang tacok dalam tempat resku kerbunya hanalu. Jadi yang diajarkan Rasulullah dengan jari. Kita datang makan pakai sendok. Sendok dengan garpu. Dengan sendok mangaju. Tamoju. Galak-galak tanya untuk baju. Jadi tidak ada ukuran di dalam makanan tadi ketika masuk ke dalam mulut. Kemudian ketika Rasulullah makan, selesai makan dijilat tangannya. Kira-kira ada yang amalkan? Ada enggak?
Selesai kenduri, coba ibu-ibu perhatikan, ada yang jilat, ada yang tidak jilat, langsung cuci tangan. Ada nasi yang masuk ke dalam bekas cuci tangan, itu mubazir. Betul tidak? Nah, kalau dibuang sampah sayang, oke lah kalau ada ikan yang makan waktu dibuang ke sungai. Maka kalau dibuang ke tempat sampah, nggak ada ayam, nggak ada bebek di situ, nggak ada kambing di situ, udahlah jadi belatung di situ. Jadi makanan akhirnya menjadi mubah. Maka dalam piring yang kita makan tersebut ada pasti bagian yang berkah di dalam makanan tersebut. Maka sunnah jangan meninggalkan sedikit pun di dalam makanan yang kita makan. Makanya dijilat. Bahasa jilat ni jorok. Waktu tapugah jilatnya teringat jorok. Karena kenapa? Jilat. Lagi penjilat. Punya penjilat kan biasa pejabat yang menjilat kepada atasan. Sehingga bahasa ini konotatifnya apa? Bahasanya jorok. Padahal kalau melihat kepada sunnah lain, positif nilainya. Kenapa? Karena makanan ada dalam satu biji nasi kalau Rasulullah gandum. Ada bekas, ada makanan yang dalam satu piring yang kita makan. Asalkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makan makanan yang halal, bersumber dari yang halal, dimulai dengan nama Allah Ta'ala, maka insya Allah ada berkah makanan tersebut. Maka jangan tinggalkan walaupun satu biji. Karena saking diamalkan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat, maka yang ada di jari-jari pun tidak dibiarkan begitu saja berlalu. Semuanya disantap. Ya, semuanya dikipas, semuanya dimakan, semuanya dilimpas. Nah, habis bersih. Cuma ibu-ibu kan malu kalau makan di kenduri itu kan lipstiknya habis nanti. Lipstiknya habis nanti. Karena mau jilat jari bagaimana nih? Ya gimana tuh Irfan? Ustaz Irfan tuh diajarkan kita untuk jilat lidah, jilat apa namanya? Jilat jari-jari ada bekas nasi tadi itu. Ini kalau mau diamalkan silahkan, karena bukan perkara yang wajib, tapi ini perkara yang sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau kita umat yang ingin mendapatkan nilai pahala lebih ketika pulang ke negeri akhirat, bekal kita lebih banyak, bahkan di dalam makan pun kita menjaga akhlak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akhlak di dalam menghadapi hidangan makanan. Kata Rasulullah, bagaimana sikap kita ketika kita makan? Sebelum baca bismillah, habis baca bismillah makan dengan 3 jari, kemudian selesai dijilat, jangan biarkan. Kalau ibu tidak biasa jilat, kasih taruh lagi ke piring, ambil dengan sendok, makan lagi. Yang cuma letak banyak kali kerja. Dan yang keempat berarti akhlak dan adab dalam makan. Kata Rasulullah, nahnu qaumun idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum, kata Rasulullah, kalau kami makan tidak pernah kenyang. Kalau kami makan tidak pernah menyopa jubu, hantum pernah trok. Kami makan tidak pernah kenyang. Apa artinya, Mak? Berarti berhenti sebelum kenyang. Makan ketika nyo yang hebat ya kenduri. Ziat kenduri. Bungo kenduri, leluhu na kenduri, malam na kenduri. Di bantau tak amalkan sunnah Nabi. Di pegah Nabi, kami adalah kaum yang tidak makan kecuali ketika lapar. Dan ketika kami makan, kami tidak akan berhenti kecuali ketika sebelum kenyang. Jadi sebelum kenyang udah berhenti, Mak. Kapan kita dianjurkan makan? Ketika lapar. Kalau belum lapar, jangan makan. Cemil boleh. Ya, Mak. Cemil boleh. Makan jangan. Makanya dokter tuh, kalau usia, kata dokter ya, dokter ahli gizi, saya jumpa sama dokter ahli gizi. Dia bilang, kalau manusia udah berumur 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas ya, 40 tahun ke bawah berarti boleh makan puas-puas. Tapi 40 tahun ke atas itu makan dikit-dikit, jangan dikit-dikit makan. Ya, makan sedikit-sedikit, jangan sedikit-sedikit Beda tuh, bedakan tuh. Ya.
Dan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, kami kaum kalau makan ketika lapar, kalau belum lapar kami tidak makan. Ketika kami sedang makan, kapan kami berhenti? Yaitu ketika sebelum kenyang. Inilah maknanya apa yang katakan dokter tadi, ahli gizi, spesialis gizi. Beliau katakan, kalau orang usia 40 tahun ke atas, yaitu makan tapi sedikit-sedikit. Jangan sedikit-sedikit makan. Artinya makan sedikit. Jangan ukur seperti ukur kita masih di bawah 40 tahun, satu piring penuh. Tapa jugu, bu. Penuhnya tapa pinggana. Satu piring jangan penuh, Mak. Mulai sekarang coba dipraktekkan. Coba praktek setengah piring itu saja dimakan. Nah, bukan setengah piring dimakan. Piring-piring makan bulan, bukan. Nasinya setengah itu. Lauk pauknya sedikit taruh di situ. Orang tua biasanya ketika umur 40 tahun itu cepat lapar dia. Karena pengaruh fisiknya sudah melemah, maka dia sedikit-sedikit ingin makan. Maka dianjurkan ketika makan tuh jangan penuh seperti makan ketika dia masih di bawah 40 tahun. Umur 25, umur 30 masih ada proses pertumbuhan tubuh, maka dia butuh makanan yang banyak. Tapi kalau orang usia 40 tahun mau kemana dia berkembang tubuhnya? Ya ada makin lebar juga, bukan tambah tinggi, bukan tambah panjang, tapi makin melebar. Kan dianjurkan ketika makan pun ada akhlaknya sesuai dengan kata Rasulullah. Kami kalau kaum muslimin, kami tidak makan kecuali ketika kami dalam keadaan lapar. Dan ketika kami sedang makan, kami tidak akan berhenti ketika kenyang, tapi sebelum kenyang stop. Berhenti makan. Cuma ketika kita berkunjung ke rumah, ketika pergi ke kenduri, ketika pergi ke acara pesta pernikahan, makanya itu cuma untuk sekedar bahasa kita pemulia cok berkah. Jangan sampai nanti pemilik acara rumah tuh dia sampai merasa sedih karena hidangannya tidak ada yang makan. Maka kita datang situ makan juga. Tapi sekedar untuk mengambil keberkahan acara tersebut. Jadi kaum muslimin, mak dan ayah yang mentua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Termasuk pada waktu Rasulullah telah meninggal dunia. Pada waktu itu kepemimpinan khalifah dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar suatu hari dia pergi ke pasar. Jumpa dengan salah seorang sahabat, perutnya buncit. Maaf ya, yang lainnya ya ini bukan bermaksud untuk menghina, bukan, tapi ini kisah yang memang ada dalam sejarah. Perutnya buncit ke depan. Kemudian sahabat Umar begitu jumpa dengan sahabat yang satu yang perutnya buncit, ditepuknya perutnya. Ditepuknya, pukulnya begini. Hada katanya, apa ini katanya? Karena inilah kamu menjadi lemah. Lemah di dalam mencari rezeki, lemah di dalam berjihad, dan lemah di dalam beribadah kepada Allah. Maka kurangi makanan-makanan yang berlemak. Maka betul tidak? Sesuai dengan ilmu kedokteran diajarkan kepada kita kaum muslimin agar kita menjaga kesehatan kita. Makan jangan berlebihan, sesuaikan dengan kebutuhan. Maka Rasulullah, kalau dilihat tubuh Rasulullah ideal sekali. Tubuh Rasulullah kalau dilihat tinggi tegap, kekar, tidak terlalu kekar tetapi tegap badannya Rasulullah. Ramping badannya Rasulullah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab demikian juga. Bahkan Umar bin Khattab sampai beliau kurus tapi bukan kurus tidak berkekuatan, kurus tapi kuat tenaganya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mereka menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya adalah hal menjaga yaitu makanan yang masuk di dalam tubuhnya. Mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Adam sudah diciptakan oleh Allah taala, yang pertama dikasih masuk nyawa, yang kedua dimasukkan ke dalamnya akal, yang ketiga dimasukkan ke dalamnya yaitu nafsu.
Maka manusia lebih tinggi daripada malaikat bila mana akalnya mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi manusia bisa jatuh derajatnya lebih rendah daripada hewan yang tidak memiliki akal, hanya memiliki nafsu, bila mana akalnya tunduk kepada hawa nafsu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ajaran Rasulullah betul-betul mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita berjalan seperti jalan yang dijalankan, yang digariskan oleh Allah, agar kita berjalan seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Apa kerja malaikat kira-kira saat ini? Ada malaikat nonton sinetron?